to explain. Remember that song we used to sing in the rain? My God, the ice cream we used to consume. Somehow we lost it all when we left that room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gak usah perkenalan ya. Yang tahu tak? Sampai dengan ini pasangan beda ini. Apa saya mau kayak siapa? Aku PNS. Wes, mau bareng saya mau kayak. Bisa sudah. Bisa tadi jam 7 lah sampai kan. Sebelum mengenal masa praaksara dimulai sejak manusia itu ada dan berakhir saat manusia sudah mengenal manusia. Berakhirnya masa praaksara setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya di Indonesia, masa praaksara berakhir pada tahun 2000 dan dibuktikan dengan terdapat prasasti yaitu batu yang bertuliskan peninggalan kerajaan Buddha yang terdapat di Muara Kanan, Kalimantan Timur. Selain itu, kita dapat melihat peninggalan-peninggalan atau pembuktian adanya masa praaksara adalah dari fosil dan artefak. Dengan artefak, kita bisa melihat bagaimana perkembangan kehidupan, dan dengan fosil, kita bisa melihat perkembangan manusia pada masa itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya peninggalan dari manusia purba yaitu berupa prasasti Yupa, fosil manusia purba, dan anak panah atau artefak. Prasasti Yupa itu sendiri dikenal di kerajaan Kutai. Itu merupakan fosil dari manusia purba.
perbedaan antara masa praksara dan prasejarah. Persamaan keduanya adalah sama-sama zaman sebelum mengenal tulisan, di mana manusia itu benar-benar berubah. Namun, ada perbedaan antara masa praksara dan masa prasejarah, di mana praksara adalah zaman sebelum ada kehidupan, dan zaman prasejarah itu sendiri sudah ada kehidupan. Pada zaman praksara itu dibagi menjadi beberapa periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pengelompokan berdasarkan ruang atau waktu. Periodisasi pada masa praksara dibagi menjadi berdasarkan beberapa periodisasi zaman. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Periode zaman praksara dibagi menjadi 3, yaitu geologis, yaitu berdasarkan keadaan bumi serta isinya. Yang kedua, arkeologis, hasil temuan-temuan benda peninggalan. Dan yang terakhir adalah perkembangan kehidupan. Bagaimana cara hidup manusia purba, bagaimana bahasa serta komunikasinya, dan alat-alat apa saja yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, kita memasuki zaman Arkaikum, 545 sampai 4.500 juta tahun yang lalu. Nah, Arkaikum sendiri terdiri dari 2 suku kata, yaitu Arka dan Kum. Arka yang berarti awal, dan Kum adalah zaman. Nama lainnya adalah Arkeozoikum. Ciri-ciri zaman ini adalah di mana keadaan bumi masih panas. Yang kedua adalah awal pembentukan kerak bumi, dan yang ketiga belum ditemukannya tanda-tanda kehidupan. Pada zaman ini benar-benar belum ada kehidupan sama sekali, baik itu manusia maupun hewan. Berikutnya adalah zaman Paleozoikum, yaitu selama 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum diambil dari bahasa Yunani, Palaios, yang artinya tua, dan zoom, hidup. Sedangkan kum adalah zaman, sehingga zaman ini disebut dengan kehidupan purba. Zaman ini disebut juga zaman primer, karena pertama kali terdapat kehidupan makhluk seperti berikut, yaitu yang pertama, Ambrium. Adanya kehidupan primitif, seperti kerang dan ubur-ubur. Yang kedua, Silur, atau hewan bertulang belakang tertua, contohnya ikan. Ketiga, Devon, mulai ada hewan amfibi tertua. Yang keempat, Karbon, mulai ada hewan yang merayap sejenis reptil. Dan yang kelima adalah Perm, mulai ada hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. Berikutnya, Mesozoikum, 140 juta tahun. Nama Mesozoikum berasal dari istilah Yunani, Mesozoik, yang berarti kehidupan tengah. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah tumbuhan, ikan, amfibi, dan reptil, serta dinosaurus. Pada zaman ini, dinosaurus mulai ada. Dan yang terakhir adalah Neozoikum, 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu kainos, artinya baru, dan zoo artinya kehidupan. Ciri-ciri zaman Neozoikum yaitu munculnya hewan mamalia, hewan reptil besar telah punah seperti dinosaurus sudah punah, iklim bumi sudah mulai stabil, dan pada zaman ini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, untuk lebih jelasnya, Abad 21. Abad di mana hanya dengan satu sentuhan jari kita bisa mendapatkan segala kemudahan. Begitu mudahnya kehidupan manusia pada masa ini. Namun, bagaimana dengan 1 abad yang lalu? Jutaan tahun yang lalu, bagaimana kehidupan manusia pada masa itu? Kita tidak dapat kembali ke masa lalu.
Namun, kehidupan masa lalu meninggalkan jejak berupa hasil budaya dan peninggalan sejarah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pembabakan zaman prasejarah berdasarkan geologi atau umur batuan. Pada video kali ini, kita akan tengok pembabakan zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan teori arkeologi atau berdasarkan peninggalan sejarahnya. Thomson, seorang ahli sejarah asal Denmark, membagi zaman prasejarah di Indonesia ke dalam 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep ini disebut dengan 3H System, yang didasarkan atas penemuan peninggalan-peninggalan masa prasejarah. Sejarawan Indonesia, R. Sukmono, mengadaptasi teori tersebut kemudian membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Mari kita mulai dengan membahas zaman batu. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Pada zaman tersebut, manusia purba masih menggunakan alat-alat batu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia purba hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat awal. Pada zaman ini, manusia hidup dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang untuk mencari makanan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan buah dan umbi-umbian. Manusia pada zaman Paleolitikum hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, sehingga mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka berlindung dari alam dan binatang buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mulai mengenal api. Mereka membuat api dengan cara menggosokkan buah-buah batu satu sama lain. Dari bukti fosil yang ditemukan, manusia pendukung pada masa ini yaitu Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Berdasarkan daerah penemuan peninggalan sejarahnya, hasil kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh seorang ahli paleontolog bernama von Koningswald pada tahun 1935. Hasil peninggalan kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak genggam atau chopper, yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Begitu juga dengan kapak perimbas, yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Selain itu, ditemukan juga alat-alat sepi berupa potongan batu yang masih kasar. Kebudayaan kedua yaitu kebudayaan Ngandong, yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Peninggalan yang ditemukan yaitu peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa serta flakes, yaitu alat kecil yang terbuat dari batu kalsedan. Zaman batu berikutnya adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia purba masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman ini didominasi oleh bangsa Papua Melanozoik. Mereka mulai hidup semi menetap di gua-gua. Jika sumber makanan mereka habis, mereka akan pindah dan menetap di gua lainnya. Kebudayaan yang paling menonjol pada masa ini adalah Keukenmodinger dan Abrisuroch. Keukenmodinger berasal dari bahasa Denmark. Keuken yang berarti dapur, dan moding yang berarti sampah. Keukenmodinger merupakan sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Keukenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari tumpukan sampah dapur tersebut ditemukan peninggalan berupa kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau henchcord, dan pipisan, yaitu batu penggiling dan landasannya. Kebudayaan selanjutnya adalah Abrisuroch, merupakan sebutan untuk gua-gua yang ditinggali manusia pada zaman ini.
Dari dalam gua-gua tersebut ditemukan peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Peralatan ini banyak ditemukan di Gua Lawa Sampung Ponorogo, Jawa Timur, sehingga disebut dengan Sampung Bone Culture. Hasil budaya lain yang menonjol pada zaman Mesolitikum yaitu lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama dan dianggap memiliki kekuatan magis. Lukisan gua tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Setelah melewati 2 zaman, kini kita beralih ke zaman ketiga di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloide, dan Australomelanosoide. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah dan mulai hidup menetap. Mereka masih melakukan perburuan, namun sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Dari peninggalan yang ditemukan, dapat diketahui bahwa pembuatan alat pada zaman ini sudah lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Hasil budaya atau peninggalan yang paling terkenal yaitu kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua, serta kapak persegi yang ditemukan di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Peninggalan lain yang ditemukan adalah mata panah, mata tombak, perhiasan dari batu indah, serta tembikar yang banyak ditemukan pecahannya di Sumatera. Selain itu, ditemukan juga alat pemukul kulit kayu yang menunjukkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum sudah bisa membuat pakaian dari kulit kayu. Di tengah-tengah zaman Neolitikum, muncul kebudayaan membangun bangunan dari batu-batu besar. Masa tersebut dikenal dengan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman ini didominasi oleh manusia purba Homo sapiens. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat berbagai bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Von Heine-Geldern, seorang ahli prasejarah dari Austria, menyatakan bahwa kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Gelombang pertama, Megalitikum tua berlangsung pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum. Bangunan peninggalan dari masa ini yaitu menhir, punden berundak, serta arca-arca statis. Gelombang kedua yaitu Megalitikum muda, berlangsung pada tahun 1000 sampai 10 sebelum Masehi dan menyebar pada zaman Perunggu. Contoh bangunan megalitnya yaitu kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, serta arca-arca dinamis. Seiring perkembangan zaman, manusia semakin terampil. Tidak hanya peralatan dari batu, manusia mulai bisa membuat peralatan dari logam. Hal itulah yang menjadi awal dimulainya zaman logam, yang disebut juga sebagai zaman perundagian. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Zaman logam sendiri terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga merupakan masa awal manusia mengenal logam. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga, karena sampai sekarang belum ada penemuan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Zaman logam yang pertama berlangsung di Indonesia yaitu zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat peralatan dengan bahan dasar perunggu. Di Indonesia, ditemukan beberapa peninggalan dari zaman perunggu seperti candrasa yang ditemukan di Bandung, dan kapak corong yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada nekara, yaitu genderang besar yang berbentuk seperti dandang terbalik. Ada juga moko,
sejenis nekara yang ukurannya lebih kecil. Lalu bejana perunggu, serta arca perunggu berbentuk manusia dan binatang. Selain itu, ditemukan juga peninggalan sejarah berupa perhiasan seperti kalung, cincin, anting, dan manik-manik. Kemampuan manusia semakin berkembang, hingga dapat membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, menandakan dimulainya zaman besi. Pembuatan alat-alat besi dilakukan dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Beberapa hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah. Demikianlah pembagian zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan peninggalan sejarahnya. Pada akhirnya, artefak tidaklah hanya menjadi benda mati. Dengan ditemukannya peninggalan sejarah tersebut, kita dapat mengetahui kisah kehidupan lampau. Zaman-zaman yang bahkan sebelum kita dan dunia yang kita kenal sekarang ada. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.